jadikanmu hidup aku. Oh Tuhanku, sucikan hatiku, sucikan ia dan pikiranku. Mungkin yang jahat marah-marahku, sucikanlah bebaskan jiwaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu.
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semuanya luar biasa karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita terus bersemangat, kita terus mencari hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu, saya mengajak sidang jemaat untuk beribadah bersama-sama dan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Panggilan berbakti kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita akan memuji Tuhan. Pujian dari SNP 552, tiada ku ragu lagi untuk melayani Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Dia memberikan hidup yang kekal bagi dia, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah pujian ini menguatkan iman percaya kita meskipun di masa sulit seperti ini. Karena hidup yang kekal menjadi jaminan kita. Saya mengajak sidang jemaat untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi kami hari demi hari. Kami masih ada sampai saat ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan, melalui berkat Tuhan, melalui kasih setia Tuhan, kami pun semakin tekun mencari Tuhan, semakin giat mencari Tuhan, dan kami hidup seturut dengan mau dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami mau menyerahkan setiap ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari SNP 676, seperti rusa rindu sungaimu.
rasa rindu sungaimu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah memuji Tuhan dengan baik. Saatnya kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaat boleh menyaksikannya, boleh mendengarkannya dengan baik. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Allah yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pujian persiapan firman. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Victor Embet dengan tema oleh anugerah yang berlimpah.
Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di ibadah pagi ini kita akan bersama-sama kembali membahas tentang topik bulanan kita, panggilan untuk melayani. Dan pagi ini kita akan bersama secara khusus membahas tema yang diberikan kepada saya, oleh anugerah yang berlimpah. Kita melayani oleh anugerah yang berlimpah. Minggu ini adalah minggu yang untuk kita semua penuh dengan berita kedukaan. Ada keluarga yang kehilangan ibu tercinta, keluarga Pak Suharyanto. Ada juga kehilangan ibu tercinta dari Ibu Lingling dan Pak Sing. Dan ada banyak jemaat yang lain yang masih harus melakukan isoman atau bahkan dirawat di rumah sakit. Kita dalam kondisi yang prihatin. Dan oleh karena itu ketika kita belajar firman Tuhan oleh anugerah yang berlimpah, kita akan melihat bagaimana Allah menjadi bagian dari perjalanan hidup umat manusia sepanjang abad. Dalam tahun-tahun kehidupan kita ada anugerahnya yang berlimpah dan kita bisa melayani. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh jutaan atau bahkan miliaran orang, yaitu lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya akan menjadi pembuka dari topik oleh anugerah yang berlimpah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat
besertaku dulu kala, selamatlah ku kini. Lagu itu dikarang oleh seorang yang bernama John Newton. Dan kemudian lagu itu menjadi penyemangat buat banyak sekali orang untuk melihat bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Dan itu juga sangat berhubungan dengan teks kitab suci kita, yaitu dari 1 Timotius pasal 1 dimulai dari ayat 12. Tapi kali ini akan dibacakan khusus ayat 13, 14 dan ayat 16 oleh Theo. Silahkan Theo. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14 dan 16. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Luar biasa. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Theo adalah tulisan Rasul Paulus, dan membaca ini ada paling tidak dua perspektif waktu, dua bagian waktu ketika sampai kepada ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 13, Paulus berbicara tentang masa lalu, dan di dalam ayat yang ke-16, Paulus berbicara masa lalu anugerah diterimanya, tetapi masa depan akan membawa dampak dengan perkataan bahwa di sini dikatakan menunjukkan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kemudian ayat 13 dia mengatakan dulu, dia katakan aku seorang yang ganas, seorang penghujat, tetapi kemudian di dalam ayat 16 dia katakan ada orang-orang yang percaya. Bicara tentang anugerah, berbicara tentang masa lalu, dan berbicara tentang masa depan. Saya berdiri di suatu tempat di daerah Tangerang, di mana ada gedung-gedung yang sudah jadi selama beberapa saat, dan kemudian di belakang sana ada tanah kosong yang merupakan tanah yang akan direncanakan untuk masa depan dari pembangunan selanjutnya. Saya berdiri di tempat yang sama. Tadi kita berbicara dulu sudah dibangun, latar belakang sudah dibangun. Tetapi di belakang saya sekarang adalah latar depan, tanah kosong yang sedang dirancanakan oleh sang pemiliknya. Untuk apa kita tidak tahu. Ketika kita melihat rentang waktu masa lalu dan masa yang akan datang, ketika itulah kita bisa melihat anugerah Tuhan menjadi begitu indah dalam kehidupan seseorang. Paulus mengatakan di dalam ayat yang kita baca, dia dulunya adalah aku yang tadinya, dikatakan seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah diberikan belas kasihan. Dikasihani ini artinya diberikan belas kasihan. Dan kemudian kita tahu siapa Paulus. Kisah para rasul menceritakan bahwa dia penganiaya jemaat,
Bahkan dia mengambil orang, laki-laki atau perempuan, dari rumah, menangkap dan kemudian memenjarakan mereka. Dia merupakan orang yang luar biasa jahatnya. Boleh dikatakan berdarah dingin terhadap gereja mula-mula. Saulus itulah yang kemudian menjadi momok bagi banyak gereja mula-mula. Dan kalau kita melihat sejarah kemudian sampai kepada pertemuannya dengan orang yang mengatakan, atau pribadi dalam perjalanan ke Damsyik yang mengatakan kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan kemudian dia menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Masa lalunya adalah masa lalu yang kelam. Masa lalunya adalah masa lalu yang merupakan ketakutan bagi banyak orang, bahkan untuk gereja mula-mula. Masa lalunya adalah masa lalu yang mungkin kita tidak akan pernah mengerti atau tidak akan menerima orang yang sejahat dan sekejam ini. Tetapi menurut dia, dalam ayat yang kita sudah baca, kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan dengan limpahnya. Pembelajaran tentang anugerah yang berlimpah adalah ketika kita bicara masa lalu yang kelam, tetapi oleh grace, oleh kasih karunia atau anugerah, kemudian seseorang masa lalunya tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Grace, atau dalam bahasa Yunani charis, atau dalam bahasa Latin gratia, lalu kemudian dalam bahasa Spanyol gratis, atau bahkan mungkin artinya tidak bayar, bukan berarti barang murahan, tapi Allah melihat masa lalu ini kemudian digratiskan. Allah tidak melihat lagi masa lalu. Sebagai ilustrasi, saya ingin memutar sebuah film pendek, kutipan seorang penulis lagu yang tadi dinyanyikan, Amazing Grace, yaitu penulisnya bernama John Newton. What? The other reason I came. You told me that you live in the company of 20,000 ghosts, the ghosts of slaves. I was explaining to a child why a grown man cowers in a dark corner. I need you to tell me about them. I'm not strong enough to hear my own confession. I thought time might have changed you. It has. I'm older. Pitt has asked me to take them on. The slavers. I'm the last person you should come to for advice. I can't even say the name of any of my ships without being back on board them in my head. All I know is 20,000 slaves live with me in this little church. There's still blood on my hands. Will you help me, John? I can't help you. But do it, Wilbur. Do it. Take them on. Blow their dirty, filthy ships out of the water. The planters, sugar barons, alderman sugarcane, the Lord Mayor of London, Liverpool, Boston, Bristol, New York, all those streets running with blood, dysentery, puke. You won't come away from those streets clean, Wilbur. You'll get filthy with it, you'll dream it, see it in broad daylight. But do it. For God's sake. Dalam film pendek yang baru saja, John Newton sudah dalam usia tua, tetapi ia menulis lagu itu ketika ia bertobat karena kehidupan masa lalunya yang luar biasa kelam. Ia menjadi penjual budak, tetapi ia juga menjadi pembunuh. Ia juga melakukan segala macam kejahatan yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang. Sehingga dalam lagu yang tadi dinyanyikan, Amazing Grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Kata a wretch itu bukan dalam bahasa Indonesia yang dikatakan sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Sesat, bukan sesat. Kata wretch mengatakan aku bajingan
Wretch itu bajingan, aku dulu luar biasa rusaknya. Dan dalam film pendek yang baru saja kita lihat, John Newton menceritakan masa lalunya kepada seorang muda, seorang politikus Inggris muda yang bernama William Wilberforce. Dan John Newton mengatakan, lebih tepatnya menantang, dulu saya sudah melakukan banyak kejahatan, 20.000 lebih yang saya bawa ke sini itu dalam bentuk pembunuhan, pelecehan, darah mereka, bahkan dikatakan kotoran mereka di mana-mana. Dan itu merupakan sesuatu yang saya tidak mau ingat lagi. Karena anugerah Tuhan, sekarang saatnya kamu ke depan. Saat ini di negeri kita masih terjadi perbudakan. William Wilberforce, ini saatnya, do it, lakukan sesuatu agar tidak lagi terjadi seperti apa yang saya lakukan. Masa lalu Rasul Paulus sama dengan masa lalu John Newton. John Newton kemudian mengarang lagu sangat besar anugerahnya, Amazing Grace, karena dia tahu masa lalunya yang kelam telah diberikan belas kasihan, kasih karunia, anugerah oleh Tuhan, sehingga ia boleh merasakan kasih Tuhan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus dengan jelas mengatakan, aku telah dikaruniakan dengan limpahnya dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita punya masa lalu yang kelam. Setiap orang punya masa lalu. Dan kalau kita berbicara tentang anugerah untuk melayani, kalau kita mengingat masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melayani. Tetapi hanya oleh kasih karunia, belas kasihan Allah dalam iman dan kasih, Paulus mengatakan, aku bisa melayani. John Newton mengatakan, aku bisa melayani. Selanjutnya, yang kedua adalah berbicara tentang masa depan. Saya berdiri di titik yang sama, di tempat tadi menghadap ke masa lalu atau membelakangi masa lalu. Sekarang saya melihat ke masa depan. Anugerah kasih karunia berbicara tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Paulus menjelaskan tadi dengan tepat, dia katakan dalam ayat 16, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Kemudian percaya kepadanya. Ini adalah bicara masa depan. Bicara tentang banyaknya rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Bicara tentang ada orang-orang yang percaya. Kalau tadi merupakan gedung yang sudah terbangun, sudah susah untuk diubah ataupun direnovasi, bisa saja. Tetapi bagaikan tanah yang kosong ini, masa depan adalah ketika Paulus mengatakan ada orang-orang yang percaya, di mana Paulus menjadi contoh bagi mereka. Dan inilah indahnya anugerah. Disinilah luar biasanya anugerah. Ketika kita melihat ada masa lalu, dia katakan, dulu aku sesat, dulu aku wretch, I was wretch, dulu aku bajingan. Tetapi ada masa depan yang diberikan Tuhan oleh anugerah, di mana dia menjadi contoh untuk orang-orang yang percaya. Kembali kepada klip tadi tentang John Newton. John Newton yang sudah tua kemudian melakukan pembicaraan yang mendalam dengan William Wilberforce. William Wilberforce adalah seorang politikus Inggris yang muda. Dia menjadi politisi dan kemudian berkembang, bertumbuh menjadi orang yang hebat. Masa lalunya juga tidak baik-baik amat, tetapi kemudian ketika dia menjadi politikus, dia kemudian mengenal Tuhan dan dia merasa panggilan yang sama dengan banyak orang bahwa perbudakan adalah sesuatu kejahatan kemanusiaan. Dia melihat di kanan kirinya ketika orang-orang dijual seperti binatang, lalu kemudian setelah dibeli pun diperlakukan lebih jelek lagi, mungkin seperti binatang, tidak ada jam kerja, tidak ada juga pembayaran yang sesuai, tetapi yang terjadi adalah menjatuhkan manusia menjadi
hanya sekedar objek pelaku saja. Bisa jadi lebih rendah dari binatang. William Wilberforce melihat hal ini. Dan ketika dia bicara dengan John Newton tadi, John Newton sudah mengarang lagu Amazing Grace. Dan dengan prinsip yang sama, nilai yang sama, John Newton mengatakan, lakukan. Kasih karunia Allah sudah menyelamatkan saya. Kasih karunia Allah telah memberikan belas kasihan, kasih dan iman. Kamu harus menjadi politikus. Do it, lakukan. Jangan lagi dibiarkan terlalu lama, akan lebih banyak orang-orang yang akan menjadi korban. Akan lebih banyak lagi budak-budak yang akan menjadi korban. Dengan semangat ini, William Wilberforce kemudian mengajukan sebuah rancangan undang-undang ke Parlemen Inggris, dan kemudian rancangan itu dinamakan Abolition Act, atau menghapuskan budak. Bukan sebuah upaya yang mudah. Pada waktu semua orang, bahkan para anggota parlemen, merasa perbudakan adalah cara terbaik untuk mendapat pekerja murah atau pekerja gratis. Pada waktu para mafia perbudakan begitu mendapat banyak uang, dan bisa jadi mereka juga menyuap para anggota parlemen untuk tidak melakukan atau tidak menyetujui Abolition Act atau rancangan undang-undang untuk penghapusan perbudakan. Banyak orang yang tidak setuju. Hari demi hari dilalui oleh Wilberforce dengan lobby kanan kiri, tidak dengan uang, tidak dengan kekuasaan, tetapi hanya oleh dorongan seorang John Newton dan banyak jemaat Tuhan di Inggris pada waktu itu yang merasa perbudakan bukanlah cara Tuhan menghadirkan umat manusia di muka bumi ini. Hari-hari yang keras, hari-hari yang penuh kefrustrasian, hari-hari yang penuh dengan putus asa, yang mungkin hampir mirip dengan suasana pandemi ini ketika kita menghadapi masa depan seakan-akan tidak ada lagi. Wilberforce terus berupaya. Wilberforce merasakan anugerah Allah adalah kekuatan bagi dia. Indahnya, anugerah bukanlah sesuatu yang cuma diucapkan, bukan cuma dihidupkan dalam gedung gereja, bukan hanya dinyanyikan dalam ibadah, tetapi anugerah mempunyai dampak aksi yang luar biasa untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan umat manusia. William Wilberforce akhirnya berhasil dengan upayanya, dan Inggris kemudian dibebaskan dari perbudakan yang kemudian merambah ke semua daerah lain di luar negara Inggris. Dan kemudian pada saat itu juga kita tahu Inggris boleh menjadi tempat di mana para budak yang kita lihat sekarang bisa menjadi anggota parlemen, menjadi pemain sepak bola yang luar biasa, menjadi profesor, menjadi berbagai bagian dari pemerintahan di Inggris. Anugerah, belas kasihan, kasih Allah dinyatakan oleh yang menurut Paulus di sini seorang yang kemudian percaya karena Paulus menjadi contoh. Ada banyak kisah orang-orang percaya seperti yang kita lihat di dalam kisah Paulus. Ada kisah perbudakan juga yang Paulus kemudian mengatakannya dalam kitab Filemon. Tapi ada banyak orang lain, dampak dari contoh Rasul Paulus. Masa lalu Rasul Paulus ke masa depan, dan ada orang yang kemudian percaya kepadanya dan melakukan tugas-tugas panggilan pelayanan yang luar biasa. Sama seperti John Newton melakukan ke William Wilberforce. Anugerah Tuhan bukan hanya dirasakan, bukan hanya dinikmati sendiri, tetapi anugerah yang berlimpah itu berdampak kepada pelayanan kita. Anugerah itulah yang kemudian menjadikan aksi luar biasa dari setiap orang yang meyakini dirinya telah dibelas kasihani, diampuni, dan bahkan dikaruniakan pengampunan yang luar biasa dari masa lalunya menuju masa depan. John Newton
dan William Wilberforce melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Anugerah menjadikan aksi yang luar biasa. Saya masih ada di titik yang sama. Tadi ketika kita bicara tentang anugerah, masa lalu dan masa depan, semuanya itu boleh terjadi dalam kehidupan seseorang. Ada masa lalu yang kelam, yang telah diampuni oleh Allah, tetapi ada masa depan yang akan kita jalani bersama dengan anugerah. Tapi kita harus mulai dari titik ini, titik yang sama. Di belakang sana ada gedung-gedung yang sudah terjadi. Di depan sana ada tanah kosong yang sedang direncanakan oleh pemiliknya untuk menjadi sesuatu yang baik menurut dia. Tetapi harus ada titik di mana kita berjalan. Hari ini adalah bagian dari masa lalu dan kemudian masa depan. Saya teringat apa kata Rasul Paulus ketika menjalani hari demi hari. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dia mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati." Kata mempersembahkan tubuhmu itu adalah bukan hanya sekali, tapi dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus, hari lepas hari mempersembahkan tubuh kita. Anugerah tidak bisa ditinggalkan dalam masa lalu kita saja. Anugerah memang akan berdampak kepada masa depan kita, tapi anugerah adalah menghidupinya hari demi hari. Mempersembahkan terus, memperbaiki terus. Sehingga ada ujaran yang mengatakan, from one grace to another. Dari satu kasih karunia ke kasih karunia lain. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Setiap hari kita membuat kejahatan dan dosa. Dan setiap hari juga adalah anugerah Allah supaya kita bisa melihat ke depan. Masa lalu, 1 menit yang lalu sudah masa lalu. Masa depan, 1 menit ke depan sudah masa depan. Kita hidup dalam kasih karunia saat ini dan sekarang di sini. Oleh karena itu sebuah lagu yang luar biasa indahnya, yang berjudul He's Still Working on Me. Allah terus bekerja untuk kita. Allah terus memperbaiki kita. Dan Allah terus memperbaiki kita seperti tanah liat di mana ia penjunannya. Lagu yang indah ini akan menjadi bagian dari penutup khotbah kita. Masa lalu kita telah diberikan kasih karunia. Masa depan kita akan terus juga kita jalankan dengan kasih karunia Allah. Tapi kita menjalaninya sekarang. Allah sedang bekerja dengan kita semua untuk pelayanan oleh kasih karunia yang berlimpah. Mari kita dengarkan lagu yang indah ini. He's still working on me to make me what I need to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be, 'cause he's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge her yet, there's an unfinished part.
by the Master's loving hands. He's still working on me to make me what I need to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be, 'cause he's still working on me. In the mirror of his word, reflections that I see makes me wonder why he never gave up on me. But he loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter, I'm the clay. He's still working on me to make me what I need to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be, 'cause he's still working on me. Lagu yang luar biasa, Felis menyanyikan dengan indah. Dan biarlah minggu-minggu yang penuh kekhawatiran, minggu-minggu yang kita penuh juga dengan ketidakpastian, minggu-minggu kedukaan kita akan kita serahkan dalam kasih karunia Allah. Oleh karunia yang berlimpah, kita menghidupi hari-hari kita. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada keluarga yang berduka, kepada keluarga yang sedang mengalami dampak dari pandemi ini. Dan kita hidup di dalam kasih karunia. Masa lalu tidak mungkin kita ubah. Masa depan Tuhan rencanakan untuk kita. Hari ini kita hidup dalam kasih karunia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah. Mengucap syukur untuk tulisan Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Mengingatkan kami bahwa anugerah Allah sudah sedang dan akan terus berlaku dalam kehidupan semua orang percaya. Biarlah kepercayaan kami akan kasih karunia, akan keselamatan dan kasih dalam iman, akan menguatkan kami minggu-minggu ini untuk melayani dengan lebih baik, sekaligus menguatkan kami dalam menghadapi pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Tuhan tolong kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Happy birthday and then to happy and bye. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam hidup kita merupakan anugerah Tuhan, anugerah yang berlimpah bagi kita, memanggil kita, melayakan kita untuk melayani Dia. Anugerah itu tersedia di sepanjang dan dalam semua waktu hidup kita, tersedia di masa lalu, tersedia di masa yang akan datang. Tapi anugerah itu juga tersedia saat ini dan perlu kita nyatakan bersama-sama, perlu kita respon dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu anugerah yang sanggup mengubah hidup kita dan bahkan menjadikan kita pelayan-pelayannya yang berhasil, pelayan-pelayan yang taat dan yang berdampak, seperti kesaksian dari John Newton yang sudah disampaikan oleh Pendeta Victor dan bahkan Rasul Paulus. Mari kita menyambutnya sekali lagi dan merespon firman ini dalam kehidupan kita dengan nyanyian pujian nomor 134. Jadikan Yesus Tuhanmu. Jika dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu.
hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika berhasrat terhapus dosa, jadikan Yesus Tuhanmu. Air pembasuh terjamin ada, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika memuncak sukarnya hidup, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika yang hampa belum tertutup, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Shalom, sidang jemaat GBI Grogol yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Kita bersyukur pagi ini atau siang ini kita sudah bisa beribadah bersama-sama dan telah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar akan terus mewarnai kehidupan kita, karena Roh Kudus akan menolong, menjaga supaya firman Tuhan itu tetap tumbuh, berbuah, dan menghasilkan ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam pesan pastoral minggu ini, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat semua di tengah-tengah PPKM darurat yang masih berlangsung. Mari kita bersama-sama terus berupaya, bertekad bersama dan bersatu dengan pemerintah untuk menjalankan PPKM darurat ini. Kita terus berjuang menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan ketaatan kepada protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan, karena pada dasarnya itu sangat baik bagi kesehatan dan keselamatan kita semua di tengah pandemi ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenan dengan itu pula, pada tanggal 20 kita perhatikan ada pengumuman penting dari gereja bahwa kita akan ada webinar. Dan mari bersama-sama ikut dalam webinar ini. Bapak Ibu, saya memperhatikan baru kurang dari 50 orang, kurang lebih yang mendaftar. Ini sesuatu yang sangat sayang sekali kalau Bapak Ibu lewatkan. Karena itu pastikan Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan untuk cara masuk ke Zoom meeting, Bapak Ibu bisa meminta pertolongan dari anak-anak atau keluarga terdekat yang bisa memberi penjelasan. Bahkan kalau diperlukan bisa menghubungi saya juga, nanti saya bisa minta tolong siapa anak-anak muda dan orang-orang yang lebih mengerti tentang hal ini untuk menolong Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu lewat dari kesempatan yang baik ini, karena bukan saja ini memperlengkapi kita untuk membangun kehidupan dan hubungan-hubungan dalam kehidupan keluarga kita yang lebih baik, tapi ini juga menolong kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membagikan pengalaman dan pengetahuan ini kepada orang lain, dan kita bisa menolong juga keluarga-keluarga
yang punya masalah dan punya pergumulan yang sama. Karena itu tanggal 20 nanti pastikan Bapak Ibu akan hadir di acara webinar kita. Bapak Ibu memperhatikan jamnya, kurang lebih dari jam 9 hingga jam 12. Bapak Ibu beri waktu untuk bersama-sama bersekutu dalam webinar dengan Pendeta Emeritus Dr. Robi Chandra. Nah, kita bersyukur karena panitia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk terselenggaranya acara ini dengan baik. Hal yang lain, mari kita terus berdoa untuk keluarga-keluarga, jemaat, saudara-saudara seiman kita yang dalam minggu ini dilingkupi dengan rasa duka yang sungguh-sungguh sangat berat bagi mereka. Kita terus berdoa untuk almarhum keluarga Bapak Stefanus Wartono, yaitu keluarga Parian dan ibunya, Ibu Ana. Kita juga berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Lina, yakni kita doakan Pak Suharyanto dan keluarga besarnya, supaya mereka terus juga ditopang oleh Tuhan di tengah-tengah duka ini. Kita berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Moi, yakni Ibu Lingding dan keluarga yang dalam minggu ini juga mengalami kehilangan karena Tuhan sudah membawa pulang ibunda yang mereka kasihi. Kita terus bersatu dalam doa, dan biarlah Bapak Ibu dengan sukacita juga menjalani hari-hari hidup. Dan kalau Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam berbagai-bagai pergumulan hidup, kita bisa saling memberi informasi supaya kita bisa saling menopang. Kalau Bapak Ibu tahu ada anggota-anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, silakan menginformasikan juga kepada kami supaya kami bisa menolong dan mengkoordinasi bantuan-bantuan yang diperlukan, baik berhubungan dengan kesehatan mereka, mungkin juga ada keperluan-keperluan dalam pergumulan hidup sehari-hari, di mana kita bisa saling mengulurkan tangan kasih dan menjadi alat berkat satu dengan yang lain. Bapak Ibu, hal-hal itu saya pikir yang perlu disampaikan dalam minggu ini, dan mari kita berdiri teguh dalam pengharapan iman kita. Mari kita menjaga teguh sukacita dan damai sejahtera kita di dalam Tuhan, dan selalu yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tuhan adalah Allah yang juga mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara semua dalam apapun keadaan hidup yang sedang kita jalani. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan yang sudah menyatukan kita di dalam kebersamaan dalam ibadah hari ini. Untuk pemuda dan remaja, jangan lupa di hari Sabtu yang akan datang, kita akan bersama-sama bersekutu dengan teman-teman di seluruh Indonesia dalam Zoominar Spiritualitas Kaum Muda yang akan dipimpin oleh Pendeta Robi Chandra. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri di link yang tersedia di grup WA kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa penutup kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, dan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kami boleh bersekutu dalam sukacita sebagai anak-anak Tuhan di tengah persekutuan di keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau telah juga menyatakan kepada kami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang menegaskan bahwa hidup kami adalah sesungguhnya merupakan wujud anugerah Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kami.
anugerah yang telah Engkau nyatakan di masa lampau, anugerah yang juga mengarahkan kami untuk melihat masa depan di dalam-Mu, anugerah yang akan terus senantiasa dalam hidup kami hari demi hari. Kami juga nyatakan, bukan saja dalam bentuk ungkapan ucapan, tetapi juga dalam perbuatan dan tindakan. Bapa di surga, berkatilah kami, supaya kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan ini akan sungguh-sungguh kami praktekkan di hidup kami, Tuhan. Di sepanjang minggu ini berikan kami kepekaan dan kerendahan hati untuk melihat orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu. Berikan kami ya Tuhan anugerah dan kuasa-Mu untuk menolong orang-orang yang dalam kelemahan-kelemahan, dalam kesulitan-kesulitan dan dalam penderitaan bahkan. Berikan kepada kami terus kemauan hati untuk menjadi alat berkat-Mu bagi semua orang yang memerlukan hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa terus menyerahkan acara webinar kami pada tanggal 20 nanti. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan kesehatan Pendeta Emeritus Robi Chandra. Tuhan persiapkan beliau untuk menjadi berkat. Apa yang Tuhan taruh di hatinya akan sungguh-sungguh diungkapkannya sebagai penyataan Tuhan yang memberkati, mempersiapkan, menajamkan kehidupan anak-anak Tuhan untuk memiliki kecakapan dalam berkomunikasi di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga, bahkan dalam persekutuan dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengagumi kasih sayang-Mu dan kami sungguh percaya akan anugerah yang terus juga tersedia di tengah-tengah pandemi ini bagi kami. Anugerah yang menghibur kami, anugerah yang menguatkan kami, anugerah yang meneguhkan kami untuk berjalan dalam pengharapan. Karena itu Bapa di surga, tolonglah setiap jemaat-Mu Engkau lawat masing-masing. Yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Baik sakit karena berbagai-bagai penyakit dan kelemahan secara fisik, baik karena usia yang sudah lanjut, baik karena ada problem dengan fungsi-fungsi organ tertentu. Biarlah Tuhan memberkati dengan jamahan kuasa-Mu. Dan mereka yang sedang terpapar virus COVID-19, yang sedang berada dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah dalam isolasi mandiri, Tuhan lawat mereka juga, hadir dengan kekuatan-Mu, hadir dengan kuasa-Mu, hadir dengan penghiburan yang daripada-Mu. Tuhan juga karuniakan pertolongan dan penghiburan bagi keluarga yang dalam minggu-minggu ini sedang berduka. Terus berdoa menyerahkan keluarga dari almarhum Bapak Stefanus Wartono, yakni keluarga Ria Novianto dan ibunya, Ibu Ana Wartono. Tuhan berkati dan kuatkan, hiburkan mereka dan topang. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga almarhumah Ibu Lina Cahyono. Tuhan juga memberkati Pak Suharyanto dengan semua keluarga dan juga keluarga dari saudara bersaudara, adik-adiknya, bahkan mereka yang sedang bergumul dengan COVID-19. Tuhan juga urapi jamah dan topang tolong mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa juga menyerahkan keluarga dari almarhumah Ibu Moy, Bu Lingling, dan keluarga dengan saudara-saudaranya, Cici dan Koko-Koko. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka dapat saling menopang, saling menghibur satu dengan yang lain dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang kami puji sembah, Allah yang setiawan, Allah yang tidak membiarkan kami berjalan dalam ketakutan-ketakutan kami sendirian, dalam kekhawatiran dan gelisah kami. Engkau justru Allah yang ada dan hadir dalam segala keadaan hidup kami. Seperti dalam firman-Mu, Engkau nyatakan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dan sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Bahkan
Dalam Mazmur 23 ayat 4, firman-Mu juga menegaskan bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut bahaya karena Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menjadi kekuatan serta pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus sertai kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini dalam kehadiran-Mu, perlindungan dan anugerah-Mu. Dan kami mengakhiri ibadah kami siang hari ini dengan penuh permohonan akan kasih dan berkat-Mu Tuhan. Di dalam kasih karunia Allah Bapa, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pemeliharaan perlindungan oleh persekutuan dengan Roh yang Kudus, Roh Penolong yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita menyanyikan bersama-sama lagu penutup kita, Besar Anugerah-Mu, Berlimpah Kasih-Mu dalam kehidupan saudara dan saya. Kornya saja. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati ibu bapak saudara dan keluarga. Amin.